tes no mas, ya mas. Tes bidang lingkungan hidup. Baru ya. Iya, jadi ya sangat luar biasa sekali. Oke guys, di sini saya bersama dengan Mas Dani, Kabid Lingkungan Hidup BWPM Jawa Timur. Apa kabar? Baik. Tapi saya revisi ya, saya bukan kabid, saya anggota bidangnya. Kebetulan kabid saya baru OTW ke sini. Iya. Tadi waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban saya hanya mewakili ya guys. Tapi keren banget loh sama untuk menyampaikan tadi, sangat-sangat berargumen banget gitu. Ya karena sesuai dengan misi kita dan yang tertulis nun wal qalami mas turun itu kan demi pena. Ya. Pena itu kan diartikan bahwa bagaimana pelajar itu harus memiliki jiwa keilmuan yang melekat dalam dirinya sehingga membaca, menulis, kemudian mengamalkannya dalam berbagai konsep berkegiatan. Ya. Itu bagian yang tak kalah pentingnya. Oke Mas Dani, ini kan sampean kan jadi anggota lingkungan hidup di BWPM Jatim kan. Kalau boleh tahu background pendidikan sampean itu apa? Iya, jadi saya dari SD ya sekolah biasa lah ya. Ini cerita masa-masa kecil. Ya. Ya seperti masa kecil pada umumnya bermain, jarang sekali untuk belajar. Tapi sewaktu SMP ini mulai terbiasa dengan kehidupan belajar karena dulu SMP saya rada bergengsi nih Mas. Di sekolah menengah pertama negeri 1 Maduran. Maduran. Iya, itu adalah sekolah yang sangat bergengsi sekali. Bayangkan masuknya itu 6:30. Iya, 6:30 saya masuk sekolah. Itu swasta negeri ya? Negeri dong. Dan saya juga pernah menjabat sebagai ketua OSIS di sana. Nah, karena menunjukkan ini ketua OSIS kok nggak pinter, maka kemudian saya harus belajar. Iya. Baru kemudian setelah lulus dari SMP, saya sekolahnya di kejuruan SMK Muhammadiyah 5 Babat. Jurusannya apa guys kira-kira kalau tahu? Apa Mas? Jurusannya adalah teknik sepeda motor. Oke, teknis manajemen jadi masih jauh lah dengan lingkungan hidup. Iya, masih jauh. Masih jauh. Tapi sebenarnya ada korelasinya kalau kita berpikir lebih jauh. Kenapa demikian? Karena berbicara masalah lingkungan hidup itu tidak terlepas bagaimana manusia itu harus memiliki inovasi untuk mewujudkan zero waste salah satunya, terus menciptakan bagaimana kendaraan itu ramah lingkungan dan lain sebagainya. Nah, harusnya dulu saya itu terpikirkan bagaimana ya agar sekolah saya itu memiliki motor listrik gitu kan. Iya, harusnya. Gitu. Tapi baru kemudian saya tertarik di isu lingkungan hidup itu waktu kuliah. Kuliah saya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jurusannya ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan? Iya. Kalau saya sebagai orang awam itu memahami ilmu pemerintahan dengan lingkungan hidup sangat-sangat jauh. Nah, itu nyajine titik balik sampai mendalami lingkungan hidup itu pas saat apa, Mas? Iya. Saat saya bergabung di komunitas Rumah Baca. Nah, komunitas ini itu lahir dari teman-teman LAPSI, PPIPM gitu ya. Terus di sana itu juga punya isu bukan hanya isu literasi, tetapi isu ekologi. Nah, tetapi dari RBK lah saya banyak terilhami tentang isu-isu gerakan lingkungan. Tapi jangan salah loh Mas, ada irisannya antara pemerintahan juga terkait lingkungan. Karena apa? Satu, yang mengatur kebijakan itu adalah pemangku kekuasaan. Exactly. Maka dari sana, saya ini ketika nanti akan menjadi seumpama nih ya, amin. Menjadi pejabat di negeri ini ya, akan membuat suatu kebijakan yang pro lah terhadap lingkungan. Karena apa? Saya teringat ucapan Prof. Emil Salim. Apa, Mas? Dalam sebuah wawancaranya itu menyatakan begini, untuk memerangi perubahan ataupun krisis iklim ini itu melalui pengetahuan. Nah, pengetahuan inilah yang harus disebarkan agar orang-orang itu terpapar virus-virus
terkait bagaimana sih menjaga dan melestarikan lingkungan. Baru kemudian kan mereka sudah punya pengetahuan tuh. Nah, mengimplementasikanlah pengetahuan itu. Oke, Mas Dani, tadi kan saat sampean itu pas LPJ-an mengatakan bahwa IPM itu adalah salah satu organisasi yang sangat ekspos tentang lingkungan hidup, bahkan satu-satunya ya. Iya, Itu alasannya apa, Mas? oke. Kalau Greta itu viralnya 2018 terkenal melalui aksinya yang Ya. bolos sekolah, Ya, iya. IPM itu sudah mulai gerakan lingkungan jauh sebelum itu ya. 2012 itu memang sudah ada gerakan-gerakannya kayak program kerja menanam, terus konservasi lingkungan. Tapi baru kemudian di tahun 2016 itu mau dibikin bidang, tapi waktu itu kan isunya ditolak sama beberapa pimpinan ya. Baru di Muktamar Purwokerto kemarin itu ada bidang lingkungan itu Baru ya. Iya, jadi ya sangat luar biasa sekali gerakan-gerakan yang sudah ada sejak 2012, kemudian diperkuat di 2016, kemudian muncul itu lembaga Student Org di PPIPM. Nah, dari sanalah gerakan-gerakan IPM mulai banyak, mulai berkembang, dan sampai hari ini makin kuat sekali gerakannya. Bahkan kemarin ketika aksi serentak se-Indonesia itu 210 aksi loh. 210 aksi. Iya, 210 aksi. Gila. Jadi dari Papua sampai Aceh gitu ya. Itu rekan-rekan IPM IPM itu mengadakan aksi lingkungan. Wow, berapa? 200. 210. Itu banyak banget dibandingkan dengan organisasi lain ya. Mungkin IPM ini salah satu yang sangat-sangat bagus dalam bidang Iya. ini. Dalam sebenarnya IPM ini bisa banyak concern isunya ya, tetapi isu lingkungan juga tak kalah pentingnya karena kita hidup ini kan berdampingan dengan lingkungan ya. Iya, iya. Upaya-upaya yang dilakukan IPM menanam, terus membuat pelatihan-pelatihan terkait dengan pengelolaan limbah dan lain sebagainya, sedikit banyak bisa meminimalisir bencana loh. Loh kok bisa? Seumpama gini, taruhlah dalam suatu perkaderan nih, seluruh IPM di Indonesia zero waste, tidak ada sampah plastik dan lain sebagainya. Maka kemudian itu juga akan bisa menurunkan emisi loh, karena proses penggunaan plastik, bahan-bahan yang kita konsumsi, bungkus-bungkus itu kan memakan banyak emisi karbon yang dikeluarkan dari perusahaan. Iya, iya. Makanya kemudian kenapa kita harus di banyak perkaderan ataupun di kegiatan-kegiatan IPM itu harus paperless. Apa Gitu itu maksudnya? Paperless itu ya sudah mendigitalisasi berbagai buku gitu-gitu, mengurangi penggunaan buku lah, buku cetak gitu. Oke, Cara siap. sederhananya. Oke, ini terakhir ini harapan Mas Dani untuk IPM khususnya di bidang lingkungan hidup ini apa? Ya, harapannya tidak muluk-muluk ya, di seluruh Jawa Timur aja, walaupun yang tidak ada bidang LH-nya, itu bisa bersama-sama mengkonsolidasikan gerakan ekoliterasi yang sudah dimulai di IPM untuk menggerakkan berbagai macam kegiatannya. Ya. Entah itu kegiatan pelatihan, konferensi, terus musyawarah-musyawarah dan lain sebagainya, sehingga apa? Sehingga kader IPM itu memiliki gerakan-gerakan yang konkret dan memang peduli terhadap isu-isu lingkungan. Oke. Dan semoga gerakan IPM ini bisa terkonsolidasikan dalam waktu dekat ini di seluruh Jawa Timur. Dan semoga Mas Dani cita-citanya untuk menjadi penjabat yang mengupayakan kesehatan lingkungan itu juga bisa terwujud ya. Amin. Kita Amin. aminkan bersama-sama. Amin. Amin. Yaudah, makasih banget ya Mas Dani ya. Senang Terima bertemu dengan kasih. sampean. Saya juga sangat senang. Semoga bisa main-main ke kota
Blitar. Oke, saya tunggu Mas ya. Siap. Oh ya, jangan lupa subscribe IPM Blitar guys ya. Oh ya, Jangan lupa siap. sampean. Saya akan subscribe dan jangan lupa juga untuk teman-teman untuk men-support channel ini. Oke. Oke, see you. Sudah. Terus, Mbak.